Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Heni Pratiwi, Eskom MPD MTI. Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Kali ini kita akan membahas tentang metode Analytical Hierarchy Process ataupun AHP. Nah, yang pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah bahwa Analytical Hierarchy Process atau yang sering disingkat dengan AHP merupakan teknik pengambilan keputusan atau optimasi multivariate yang digunakan dalam analisis kebijaksanaan. Nah, pada hakikatnya AHP merupakan suatu model pengambil keputusan yang komprehensif dengan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat kualitatif, bisa dideskripsikan, atau kuantitatif, sesuatu yang bisa dihitung dan berbentuk numerik. AHP sendiri umumnya digunakan dengan tujuan untuk menyusun prioritas dari berbagai alternatif pilihan yang ada, dan pilihan-pilihan tersebut bersifat kompleks ataupun multikriteria. Berikutnya ini adalah aksioma-aksioma yang ada di dalam analytical hierarchy process. Yang pertama adalah reciprocal comparison atau perbandingan ya. Artinya aksioma ini merupakan pengambilan keputusan yang harus dapat memuat sebuah perbandingan dan menyatakan preferensinya. Preferensi tersebut harus memenuhi syarat resiprokal, yaitu apabila A lebih disukai daripada B dengan skala X, maka B akan lebih disukai daripada A dengan skala 1:X. Jadi intinya dia adalah sebuah perbandingan. Yang kedua adalah homogeneity atau homogen. Artinya, preferensi seseorang harus dapat dinyatakan dalam skala yang terbatas. Atau dengan kata lain, elemen-elemennya dapat dibandingkan satu sama lainnya. Nah, kalau aksioma ini tidak dipenuhi, maka elemen-elemen yang dibandingkan tersebut tidak homogen, sehingga harus kita bentuk sebuah klaster ataupun kelompok elemen yang baru. Oke, yang berikutnya kita ke independence. Independence itu adalah sebuah preferensi yang dinyatakan dengan mengasumsikan bahwa kriteria tidak dipengaruhi oleh alternatif-alternatif yang ada, melainkan oleh objek keseluruhan. Nah, ini menunjukkan bahwa ada pola ketergantungan di dalam analytical hierarchy process yang searah. Nah, maksudnya perbandingan antara elemen-elemen dalam satu tingkat itu dipengaruhi atau tergantung oleh elemen-elemen pada tingkat di atasnya. Nah, berikutnya ini adalah aksioma expectation. Tujuannya itu adalah untuk mengambil keputusan. Nah, struktur hierarki kalau di expectation itu diasumsikan lengkap. Apabila asumsi ini tidak dipenuhi untuk pengambilan keputusan, maka pengambil keputusan tidak memakai seluruh kriteria atau objektif yang tersedia atau diperlukan, sehingga keputusan yang diambil dianggap tidak lengkap. Nah, proses hierarki analitik dalam AHP ini menyediakan kerangka yang memungkinkan untuk membuat suatu keputusan efektif atas isu kompleks dengan menyederhanakan dan mempercepat dari sebuah proses pendukung keputusan. Pada dasarnya, AHP sendiri merupakan suatu metode dalam merinci suatu situasi yang kompleks, terstruktur ke dalam komponen. Nah, artinya dengan menggunakan pendekatan AHP, kita dapat memecahkan suatu masalah dalam pengambilan keputusan. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang prinsip kerja dari analytical hierarchy process. Prinsip kerja AHP ini, prinsipnya ya pada dasarnya adalah dia merupakan penyederhanaan dari sebuah persoalan yang kompleks, yang tidak terstruktur atau penuh dinamika menjadi bagian-bagian, kemudian menatanya di dalam suatu hierarki.
Nah, kemudian tingkat kepentingan setiap variabel ini diberi nilai. Kemudian kita bandingkan nih dengan variabel lain. Dari berbagai variabel tersebut, kemudian kita lakukan sintesa untuk menetapkan variabel yang memiliki high priority atau prioritas utama dan punya peran untuk mempengaruhi hasil di sistem tersebut. Oke, yang pertama kita bahas satu-satu ya, untuk prinsip kerja dan prinsip dasar AHP. Pertama kita membuat hierarki. Pertama kita persoalannya akan diselesaikan. Kemudian kita uraikan menjadi unsur-unsur. Dari persoalan itu, kemudian kita uraikan menjadi unsur berupa kriteria dan alternatif. Kemudian kita susun tuh menjadi sebuah struktur hierarki. Berikutnya adalah penilaian kriteria dan alternatif. Nah, untuk berbagai persoalan atau masalah ya, kita membuat skala dari 1 sampai dengan 9 yang merupakan skala terbaik dalam mengekspresikan pendapat. Jadi nilai dan definisi pendapat kualitatif dari skala perbandingan. Misal, kalau intensitas kepentingannya 1, maka kedua elemen itu sama penting. Kalau intensitas kepentingannya 3, maka elemen yang 1 sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya. Kemudian kalau intensitasnya bernilai 5, maka elemen yang 1 lebih penting daripada elemen yang lainnya. Kalau intensitasnya 7, maka elemen yang 1 jelas lebih mutlak penting daripada elemen yang lainnya. Kalau intensitas kepentingannya 9, tadi kan 1 sampai 9 ya, maka satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya. Sementara kalau intensitas kepentingannya 2, 4, 6, 8, maka nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan-pertimbangan yang berdekatan. Nah, kebalikan dari itu semua adalah jika aktivitas I mendapatkan satu angka dibandingkan dengan aktivitas J, maka J memiliki kebalikannya dibandingkan dengan I. Yang tadi itu perbandingan jangan lupa ya, kita lakukan berdasarkan kebijakan pembuat keputusan dalam menilai tingkat kepentingan antara satu elemen dengan elemen lain dalam proses perbandingan berpasangan. Jadi kalau kita bandingin A1, A2, A3 dalam alternatif ya kita harus membuat susunan elemen-elemen itu dalam matriks. Nah, untuk menentukan nilai ya, itu kita harus lihat dulu kepentingan relatifnya dari bilangan 1 sampai 9 tadi. Nah, penilaian inilah yang akan dilakukan oleh seorang pembuat keputusan yang ahli dalam bidang persoalan tersebut ya. Kemudian, apabila suatu elemen itu dibandingkan dengan dirinya sendiri, maka diberi nilai I. Ya, jika nilai I dibandingkan nilai J, maka mendapatkan nilai tertentu. Nanti nilai J juga bisa dibandingkan dengan nilai I ya, untuk mendapatkan kebalikannya. Dalam AHP, penilaian alternatif itu dapat dilakukan dengan metode langsung atau direct. Direct ini maksudnya metode yang digunakan untuk memasukkan data-data kuantitatif, yaitu di mana nilai-nilai ini berasal dari sebuah analisis sebelumnya, atau dari pengalaman dan pengertian yang detail dari masalah keputusan tersebut. Jika si pengambil keputusan memiliki pengalaman atau pemahaman yang besar mengenai masalah, maka dia dapat langsung memasukkan weight atau bobot dari setiap alternatif itu. Berikutnya kita ke prinsip kerja yang ketiga, yaitu penentuan prioritas ya, atau synthesis of priority. Nah, untuk setiap kriteria dan alternatif, kita perlu melakukan perbandingan berpasangan atau pairwise comparisons. Nah, nilai-nilai perbandingan relatif ini diolah untuk menentukan peringkat alternatif dari seluruh alternatif.
baik itu kriteria kualitatif maupun yang kuantitatif. Nah, dapat dibandingkan ya, sesuai dengan penilaian yang telah kita tentukan untuk menghasilkan bobot dan juga prioritas. Bobot atau prioritas ini dihitung dengan menggunakan manipulasi matriks atau melalui penyelesaian persamaan matematika. Jadi boleh pakai matriks, boleh menggunakan matematika. Baik, prinsip kerja AHP yang keempat adalah konsistensi logis atau logical consistency. Konsistensi ini memiliki dua makna. Pertama, objek-objek yang serupa, sama, itu kita bisa kelompokkan. Kita kelompokkan aja sesuai dengan keseragaman dan relevansinya. Kemudian yang kedua, menyangkut tingkat hubungan antar objek yang didasarkan pada kriteria tertentu. Jadi itu tadi adalah 4 prinsip kerja AHP, yaitu membuat hierarki, penilaian kriteria dan alternatif, penentuan prioritas, dan konsistensi logis. Berikutnya, apa saja sebenarnya langkah-langkah dari penggunaan HP? Nah, pada dasarnya prosedur atau langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam metode analitika hierarki proses ini, pertama kita definisikan masalah dulu. Kemudian baru kita tentukan solusi apa nih yang kita inginkan. Kemudian kedua, kita menentukan prioritas elemen. Yang ketiga, kita membuat perbandingan berpasangan, yaitu membandingkan elemen secara berpasangan sesuai kriteria. Yang keempat, matriks bilangan berpasangan itu bisa kita isi menggunakan bilangan untuk merepresentasikan kepentingan relatif dari sebuah elemen terhadap elemen yang lainnya. Nah, yang kelima, barulah kita lakukan sintesis. Nah, pertimbangan-pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan ini kemudian kita sintesis tadi untuk memperoleh keseluruhan prioritas. Jadi, hal-hal yang perlu kita lakukan dalam langkah-langkah tadi, pertama kita jumlahkan nilai dulu dari setiap kolom dan matriks, kemudian kita bagi setiap nilainya dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks. Kemudian yang ketiga, kita jumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata dan mengukur konsistensi. Yang berikutnya ini adalah tahapan dari sistem pendukung keputusan. Masih ingat kan apa saja tahapan sistem pendukung keputusan? Yang pertama itu adalah intelligence, yang kedua design, kemudian choice, kemudian implementation. Ingat ya, intelligence, design, choice, dan implementation. Jadi nanti kalau ingin melakukan penelitian tentang SPK, metode pengembangan sistemnya atau tahapannya ada 4. Intelligence, design, choice, dan implementation. Berikutnya kita langsung masuk ke studi kasus ya, yaitu sistem pendukung keputusan penentuan pemasok pada swalayan ABC. Sudah disiapkan catatannya? Kita akan mulai memahami atau menghitung cara membuat sistem pendukung keputusan penentuan pemasok pada swalayan ABC dengan metode analytical hierarchy process. Oke. Analytical hierarchy process itu merupakan salah satu model sistem ya yang mendukung keputusan dengan memiliki banyak keunggulan dan menjelaskan proses pengambilan keputusan. AHP ini bisa digambarkan secara grafis ataupun tabel melalui matriks ya, sehingga kita bisa lebih mudah untuk memahaminya. Ini kalau pendukung keputusan penentuan pemasok, langkah pertama kita harus membuat kriteria. Yang pertama adalah kemampuan pengadaan barang,
kemudian yang kedua waktu pengiriman, yang ketiga adalah harga yang kompetitif, yang keempat adalah waktu pembayaran atau cara pembayarannya ya. Waktu pembayaran di sini. Jadi ada 4 kriteria yang akan kita gunakan dalam menentukan pemasok di swalayan menggunakan metode analytical hierarchy process. Nah, pertama-tama kita buat dulu matriks perbandingan berpasangannya. Jadi, masih ingat kan tadi kalau 1 dengan 1 sama penting, kalau 2 bagaimana proses kepentingannya. Jadi, antara kemampuan pengadaan barang dengan waktu pengiriman, kemudian kemampuan pengadaan barang dengan harga yang kompetitif, kemudian kemampuan pengadaan barang dengan waktu pembayaran. Nah, angka 1 pada kolom kriteria, kemampuan pengadaan barang, baris kemampuan pengadaan barang menerangkan bahwa kedua elemen ini sama penting. Artinya kriteria yang dibandingkan itu sama. Kemudian angka 2 di sini, pada kolom waktu pengiriman baris kemampuan pengadaan barang, menerangkan nilai 2 itu di antara 1 dan 3 ya. Jadi nilai antara kolom waktu pengiriman dan baris kemampuan pengadaan barang memiliki nilai pertimbangan yang saling berdekatan. Kemudian di sini ada 0,5, itu merupakan pembagian. Jadi pada kolom kemampuan pengadaan barang, baris waktu pengiriman merupakan hasil perhitungan 1 dibagi nilai kedua pada kolom waktu pengiriman, baris waktu pengiriman. Jadi 1 dibagi 2, hasilnya 0,5. Sama ya, angka 0,5 pada kolom ini juga demikian. Kemudian angka 2,50 itu penjumlahan dari 1 ditambah 0,5 tambah 0,5 tambah 0,5. Di 1 ditambah 1,5 totalnya 2,5. Itu ya. Untuk waktu pengiriman juga demikian, harga yang kompetitif juga demikian, dan waktu pembayaran juga demikian. Berikutnya kita akan ke matriks nilai kriteria. Nah, nilai 0,40 pada kolom kemampuan pengadaan barang, baris kemampuan pengadaan barang, itu merupakan perhitungan nilai pada kolom kemampuan pengadaan barang, baris kemampuan pengadaan barang di tabel sebelumnya dibagi dengan jumlah kolom kemampuan pengadaan barang. Jadi 1 dibagi 2 dan 50, jadi 0,40. Kemudian nilai kolom jumlah ya, nilai kolom jumlah ini diperoleh dari penjumlahan di setiap kolomnya. Kemudian untuk yang prioritas ini diperoleh dari penjumlahan ya semua, kemudian dibagi dengan jumlah kriteria yaitu 4. Jadi kalau ini adalah penjumlahan, kalau prioritas jumlahnya dibagi jumlah kriteria. Karena jumlah kriteria 4 ya, berarti dibagi 4. Berikutnya kita ke matriks penjumlahan setiap baris. Nah, angka 0,3873 itu diperoleh dari nilai pada kolom prioritas baris kemampuan pengadaan barang yang angkanya 2,38 tadi, kemudian dikalikan dengan nilai baris kemampuan pengadaan barang, kolom kemampuan pengadaan barang. Jadi tadi 1 dikali 0,3873 ya. Tadi kan perbandingannya 1 sama penting. Jadi 1 dikali 0,3873, hasilnya ya 0,3873. Kemudian di sini ada 0,2794 ya. Pada baris harga yang kompetitif di tabel sebelumnya,
itu diperoleh dari kolom prioritas baris cara pembayaran 0,1397 dikalikan dengan nilai baris harga yang kompetitif. Nah, jadi dia 2 dikali 0,1937. Oke, untuk jumlah sama ya. Ini penjumlahan dari semua kolom. Jadi angka 1,6127 itu merupakan penjumlahan dari 0,38 ditambah 0,54 ditambah 0,39 ditambah 0,27. Berikutnya, setelah matriks penjumlahan, kita menghitung matriks rasio konsistensi. Nah, tadi sudah. Jadi jumlah per barisnya kita ambil ya. Jadi ada 1,61, 1,144, kemudian ada 0,80 dan 0,56. Perhitungan ini kita gunakan untuk memastikan bahwa nilai rasio konsistensi atau CR itu harus kurang dari sama dengan 0,1. Nah, kalau CR-nya nanti lebih daripada 0,1, matriks perbandingannya harus diperbaiki ya. Tapi kalau CR-nya kurang dari atau sama dengan 0,1, berarti sesuai. Nah, kita hitung dulu rasio konsistensinya. Seperti ini tadi yang saya jelaskan ya. Jadi, konsistensi rasionya seperti itu. Tadi kan kita sudah punya jumlah 16,4869. Itu diambil dari semua nilai pada kolom hasil, kemudian kita jumlahkan. Kalau N itu sama dengan 4, 4 itu tadi jumlah kriteria. Kemudian kita hitung lambda max, ya. Rumusnya jumlah dibagi jumlah kriteria. Jumlahnya kan 16,4869 itu dibagi 4. Hasilnya 4,1217. Kemudian kita menghitung indeks konsistensi, ya, konsistensi indeks. Di rumusnya lambda max dikurang N dibagi N, ya. Sehingga hasilnya adalah 0,0304. Berikutnya untuk menghitung rasio konsistensi, ya, jadi setelah lambda max, kemudian kita melihat konsistensi, berikutnya kita lihat rasionya, di mana rumusnya adalah CI dibagi IR. 0,03043 dibagi 0,9 sama dengan 0,038. Untuk indeks rasionya itu sudah ketentuan ya. Pas itu disesuaikan dengan jumlah matriks. Karena jumlah matriks kita 4, ya, maka nilai IR-nya adalah 0,9. Nah, karena tadi kita mendapatkan konsistensi rasio atau rasio konsistensi itu 0,0338, maka kan itu kurang dari sama dengan 0,1 ya. Maka rasio konsistensi dari perhitungan ini bisa diterima. Oke, kalau sudah selesai kita menghitung konsistensi rasio, kita lanjut. Kita lanjut membuat matriks perbandingan berpasangan. Nah, kita buat satu-satu. Jadi kalau misalnya kita ada 4, ya kita buatnya 4 kali. Nah, ini kita bahas di kriteria 1 dulu ya. Kemampuan pengadaan barang. Jadi kemampuan pengadaan barangnya ada subkriteria. Tadi kan subkriterianya sangat memuaskan, memuaskan, cukup memuaskan, kurang memuaskan, atau kalau misalnya mau 5 jadi tidak memuaskan gitu. Sama 1, 2, 2, 3 gitu. Jadi sama melakukan pembobotan ya. Jadi kalau dia bernilai 1 artinya sama penting gitu. Kemudian kalau 3 artinya tidak memuaskan, merupakan elemen yang 1 sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya. Kemudian di sini ada jumlah. Jumlah itu hasil penjumlahan atau total dari semua
hasil atau nilai matriksnya ya. Jadi 1 ditambah 0,5 tambah 0,5 tambah 0,33 tambah 0,33. Hasilnya 2,67. Ya. Pokoknya dia menjumlahkan semua nilai pada kolom sangat memuaskan. Berikutnya kita menghitung matriks nilai kriteria. Kalau tadi kita membuat matriks perbandingan perpasangan, sekarang kita masuk ke matriks nilai kriteria seperti ini. Jadi angkanya tadi ditaruh di sini ya, 0,3750, 0,4615 itu dibandingkan. Jadi 0,3750 pada baris sangat memuaskan, kolom sangat memuaskan itu diperoleh dengan cara membagi antara nilai 1 ya di matriks sebelumnya dengan 2,67 pada baris yang tadi. Maka mendapatkan angka 0,3750 ya. Kemudian langkahnya sama ya untuk baris sangat memuaskan, kolom memuaskan juga seperti itu. Jadi di matriks sebelumnya juga dibuat begitu. Kemudian prioritas subkriteria itu 1, itu merupakan penjumlahan ya. Nilai 1 pada kolom prioritas subkriteria itu diperoleh dari nilai prioritas pada baris tersebut dibagi dengan nilai prioritas pada kolom itu sendiri. Kemudian kalau 0,6942 itu pada kolom prioritas subkriteria baris memuaskan diperoleh dari nilai prioritas pada baris tersebut dibagi dengan nilai tertinggi pada kolom prioritas. Kalau 0,225 ya di kolom prioritas subkriteria baris tidak memuaskan yang ini ya akan diperoleh 0,0786 pada kolom prioritas baris tidak memuaskan. Nah, itu dibagi juga dengan nilai tertinggi pada kolom prioritas itu sendiri, yaitu 0,3529 dengan baris sangat memuaskan. Berikutnya adalah kita menuju ke matriks penjumlahan setiap baris kriteria. Di sini pada baris memuaskan, kolom sangat memuaskan, ada nilai 0,3529. Itu diperoleh dari nilai prioritas baris sangat memuaskan pada tabel sebelumnya, itu dikali dengan nilai pada baris sangat memuaskan, kolom sangat memuaskan. Jadi kemudian nanti setelah semuanya didapat, kemudian bisa langsung dijumlahkan sehingga mendapatkan angka 1,8762. Berikutnya kita lanjut ke matriks perhitungan rasio konsistensi. Jadi di sini kita sudah bisa dapat hasilnya ya. Jadi untuk jumlah per baris di sangat memuaskan berapa, kemudian prioritasnya berapa, kemudian hasilnya berapa. Jadi ini sebenarnya kita mengambil dari matriks sebelumnya. Matriks baris, matriks prioritas gitu. Nah, kolom jumlah per baris ini diperoleh dari kolom jumlah, sedangkan kolom prioritas itu diperoleh dari kolom prioritas. Misalnya jumlahnya tadi 26,39 ya, jadi semua nilai pada kolom hasil itu dijumlahkan dapatnya 26,39. Kemudian jumlah kriterianya misalnya ada 5. Jadi kita bisa hitung lambda max-nya dengan rumus lambda max sama dengan jumlah dibagi jumlah kriteria. 26,39 kemudian dibagi 5. Hasilnya 5,2780. Berikutnya kita tinggal menghitung indeks konsistensi atau CI. Rumusnya lambda maksimum ya dikurang N dibagi jumlah kriteria, hasilnya 0,0556. Kalau sudah menghitung indeks konsistensi, kemudian kita bisa ke rasio konsistensi, di mana CI dibagi IR, konsistensi indeks dibagi indeks rasio ya.
0,0556 dibagi 1,12. Hasilnya adalah 0,0496. Nah, ini angkanya tetap kurang dari 0,1 ya. Jadi rasio konsistensi dari perhitungan ini bisa diterima. Nah, tadi baru sampai di pengadaan barang. Bisa dilanjutkan ya untuk prioritas, kriteria, dan subkriteria untuk waktu pengiriman. Jadi ada 4 yang dibuat matriksnya. Matriks perbandingan berpasangan, kemudian nilai kriteria, penjumlahan setiap baris, dan perhitungan rasio konsistensi. Jadi untuk kriteria waktu pengiriman, kriteria harga yang kompetitif, kemudian waktu pembayaran. Dibuat ya, jadi masing-masing kriteria ada 4 matriks. Nah, kalau sudah, harusnya hasilnya seperti ini nanti. Ini adalah matriks hasil. Yang angkanya itu langsung muncul di situ, ditaruh saja, diletakkan supaya sama. Oke, ini matriks hasilnya. Ada kemampuan pengadaan barang, waktu pengiriman, harga yang kompetitif, dan waktu pembayaran. Angkanya seperti tadi, kita tinggal bawa saja dari perhitungan sebelumnya ke dalam matriks hasil. Jadi nilai kriteria utama 0,39, 0,27, 0,20, dan 0,14 itu diperoleh dari nilai pada kolom prioritas. Ya, nilai kolom prioritas masing-masing baris kriteria utama. Kemudian nilai subprioritas pada kolom kemampuan pengadaan barang diperoleh dari nilai kolom prioritas subkriteria. Sementara nilai subprioritas pada kolom waktu pengiriman itu diperoleh dari nilai kolom prioritas subkriteria. Nah, sementara nilai subprioritas yang itu pada kolom harga yang kompetitif dan cara pembayaran juga diperoleh dari nilai kolom prioritas subkriterianya. Nah, sehingga kita bisa memunculkan nilainya. Iya. Oke, ini tadi kemampuan pengadaan barang sangat memuaskan, waktu pengiriman selama 4 hari, harga kompetitif dan sering memberikan diskon, kemudian waktu pembayaran diberikan adalah seminggu atau 7 hari ya. Jadi berapa nilai AP dari pemasok A? Kemudian dia layak tidak untuk dijadikan pemasok di swalayan ABC? Boleh dihitung ya, sambil dihitung. Oke, demikian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk metode analitika hierarki proses. Jadi 3 kriteria sebelumnya mohon dikerjakan untuk sebagai tugas. Kemudian nanti akan dikumpulkan di welearn.ijida.ac.id. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.